Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku dengan maksud bisa menambah ilmu dan pengetahuan tentang agama kita. Adapun yang ingin kami bagikan adalah dengarkan ini 7 keutamaan zikir takbir yang jarang diketahui orang awam atau umum. Orang mukmin, orang Islam yang taat setiap waktu sholat 5 waktu selalu mengucapkan kalimat ini. Ternyata kalimat ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Kita sudah melakukan, namun kita belum mengetahui keutamaan yang luar biasa itu. Maka pada kesempatan ini, mari kita pelajari bersama keutamaan tentang takbir. Allah sudah memerintahkan, sudah memberitahukan kabar gembira ini di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 185, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Di situ ada kata mengagungkan, yaitu namanya perintah bertakbir kepada kita. Kemudian di surat yang lain, di dalam surat Al-Isra ayat 111, Allah juga sudah memberikan himbauan kebaikan di situ tentang pembacaan takbir, yang artinya, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Di situ kata agung atau takbir itu disampaikan 2 kali. Berarti kita memang dianjurkan untuk membaca kalimat takbir ini karena banyak keutamaannya. Kemudian di surat Al-Mudaththir ayat 3, di situ juga disampaikan yang artinya, dan Tuhanmu agungkanlah. Jadi di situ takbir juga yang dianjurkan. Nah, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbaka fakabbir.
Di situ perintah untuk mengagungkan. Nah, sementara keagungan itu karena mengandung beberapa keutamaan yang di sini kami sampaikan 7, sebenarnya lebih dari itu. Yang pertama, andai kata kita rutin istiqomah menjalankan zikir takbir ini, maka Allah akan membukakan pintu rizki yang tidak terduga datangnya. Yang pertama. Keutamaan yang kedua, Allah akan memberikan pencerahan masalah dengan cepat. Memberikan pemecahan masalah dengan cepat. Yang ketiga, Allah akan memberikan ketakwaan dan ketabahan ketika ada musibah. Adapun yang keempat, keutamaan yang keempat adalah Allah akan memberikan pertolongan ketika kita menghadapi orang zalim. Kemudian keutamaan yang kelima adalah Allah akan memberikan hidayah saat kita menghadapi sakaratul maut. Dan itu sangat dibutuhkan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Dan manusia tidak bisa menghindar dari itu. Kemudian keutamaan yang keenam, Allah akan memberikan rahmat dengan hati yang lunak. Sehingga manusia bisa menerima kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah. Kemudian yang terakhir, keutamaan yang ketujuh adalah Allah akan memberikan keselamatan dari api neraka. Alhamdulillah. Itulah keutamaan yang perlu kita ketahui agar kita lebih mantap lagi, kita lebih yakin lagi, kita lebih kuat lagi keimanannya, karena lebih mengetahui apa dan maksudnya kita melaksanakan zikir takbir setelah selesai sholat fardu. Kemudian bagaimana cara mengamalkannya? Mengamalkannya dibaca selesai sholat fardu sebanyak 33 kali. Dan insya Allah kita sudah melaksanakan bagi yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Karena yang lain bahkan ada yang sudah tua menjelang ajal pun kalau memang tidak mendapatkan ijazah hidayah, maka orang itu pun tidak akan tergerak hatinya untuk melakukan sholat dan berzikir takbir ini. Adapun bagi yang ingin mengamalkan lebih baik lagi, ketika kita menjelang tidur malam, ya, kita juga dianjurkan untuk membaca takbir ini sebanyak 34 kali, bukan 33 tapi 34 kali, ya. Demikian itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan mari kita tutup dengan membaca sholawat qorobah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qorobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Demikian, apabila ada kesalahan dan kekhilafan itu karena semata-mata kekurangan kami, karena kami merasa masih fakir akan ilmu, dan apabila ada benarnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.